Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Sekilas Info. Bersama saya Fajar Ayuni dan teman-teman lagi dengerin podcast Marwa, Gemar Wawasan. Hai teman-teman semua, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah guru dari SMK Negeri 9 Semarang. Teman-teman tahu nggak siapa tamu spesial kita? Oke, langsung saja ya kita panggilkan tamu spesial kita adalah Geng. Selamat datang Ibu Utami. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih Bu rasanya diundang di podcast kami? Rasanya kaget karena enggak biasa Ibu dipanggil gini. Biasanya Ibu dipanggil di pengajian. Sebelumnya juga belum pernah ya Bu dipanggil podcast kayak gini? Tidak pernah, ya baru kali ini. Dan ternyata yang memanggil orangnya cantik sekali. Masya Allah, terima kasih Bu Tami juga cantik sekali hari ini. Berarti biasanya nggak cantik ya? Cantik banget Ibu, cantik banget. Oke Bu, kalau dilihat-lihat ini Bu Utami juga lagi sibuk banget gitu ya Bu sama kerjaan kantor. Ya, nah kalau boleh tahu kira-kira kegiatan apa aja sih Bu yang Ibu lakuin hari akhir-akhir ini? Yang pertama ya jelas kesibukan Ibu itu jadi ibu rumah tangga ya. Jadi kalau pagi Ibu tetap harus mempersiapkan bekal buat anak-anaknya Ibu, itu yang pertama. Yang kedua Ibu itu kewajiban Ibu itu sebagai aparatur pemerintah negara ya, jadi ASN lah ya gitu ya. Itu jadi Ibu harus mengajar, bisa sharing ilmu dengan kalian seperti itu. Dan paling sibuk yang sekarang paling sibuk itu sekarang lagi untuk mau laporan bos itu. Oh, dana bos itu ya? Iya, betul. Ada lagi Bu mungkin kegiatannya apa lagi ya? Ya di kegiatan di kampung juga sih ya, kalau itu ya arisan, senam, emak-emak sosialitas seperti itu. Suka olahraga nggak Bu? Wah, suka banget ya, karena olahraga itu kalau di dalam jiwa yang di badan yang sehat itu ya, terdapat jiwa yang sehat juga. Masya Allah. Olahraga apa aja sih Bu yang biasanya Ibu Utami lakukan? Dulu Ibu sebelum umurnya 45 ya, sebelum itu Ibu dulu paling suka itu goes. Oh goes, sepeda. Ya, sepeda. Ya itu. Karena goes itu kalau sebetulnya Ibu juga punya sepeda statis tapi tidak bisa melihat lingkungan di luar gitu ya. Kalau goes kan kita bisa lihat lihat pemandangan sekitar. Terus kalau pulang bisa jajan cilok, mampir dulu bisa makan soto seperti itu. Terus sekarang Ibu juga karena goes itu termasuk olahraga kardio, dan kardio itu kan untuk olahraga jantung ya. Ibu combine sama olahraga angkat beban, gym gitu ya. Biar karena kalau seusia Ibu itu memang harus olahraga angkat beban untuk melatih otot. Oh, gym biasanya Ibu nge-gym daerah mana nih Bu? Daerah Klipang ya. Daerah Klipang, yang mulia itu Bu? Iya. Oh, di situ. Di Rainbow Gym itu ya. Oh, di situ ada Mbak Ika, ada Mbak Lulu gitu ya. Mbak Lulu? Iya, Lulu. Oke, saya hai buat Mbak Ika dan Mbak Lulu. Oke Bu, jadi ini tema podcast kali ini kan tentang bersama menuju sukses, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Nah, saya mau tahu nih dari pendapat Bu Utami sendiri. Menurut Bu Utami, pentingkah lingkungan kerja yang harmonis? Sangat penting, karena dengan kita lingkungan kerja yang harmonis itu bisa meningkatkan kinerja kita. Gitu ya. Jadi dengan kita ayem, kita nyaman, nah itulah sehingga kita mengerjakan sesuatu itu menghasilkan hasil yang optimal. Gitu. Seperti itu. Ada lagi Bu mungkin pendapat? Lingkungan kerja yang harmonis itu syarat mutlak ya, sehingga kita itu
nggak bisa kalau kita mau masa kita mau kerja di tempat yang misalnya banyak drama seperti ini, orangnya iri-irinan atau bagaimana, kemudian saling menjatuhkan temannya. Nah itu kan juga nggak nyaman juga. Iya. Jadi memang kerja itu nomor satu, lingkungan yang harmonis. Betul. Oke Bu. Dan Bu Utami pernah nggak sih Bu mengalami tantangan dalam membangun hubungan kerja agar tetap harmonis? Lalu bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan tersebut? Ya tantangannya itu mungkin kita bisa menciptakan lingkungan yang harmonis itu kita sendiri ya. Jadi apapun mungkin di lingkungan kita itu, teman-teman kita itu seperti ini seperti itu, asalkan kita itu bisa survive, ya bisa survive, bisa mengolah emosi kita. Saya yakin lingkungan kerja itu walaupun bentuknya seperti apapun tidak harmonis pun itu kita bisa melakukan kegiatan pekerjaan kita sehingga kinerjanya jadi bagus. Dan untuk yang tantangannya itu jelas lingkungan kita sendiri gitu. Jadi kita juga harus pintar-pintar mengolah emosinya. Iya betul. Terus kita juga harus bersikap kalau ada teman yang seperti ini kita harus bagaimana, harus banyak kesabaran, harus banyak belajar kita itu mengolah emosi lah gitu ya, manajemen emosi kita. Jadi memang kita itu mau lingkungan yang harmonis itu sebetulnya yang menciptakan ya kita sendiri gitu. Bukan dari orang sekitar, bukan, tapi bagaimana kita itu mungkin ada teman seperti tapi kita harus mensikapinya seperti ini. Jadi jangan terus misalnya ada teman kita yang marah nih sama kita juga ikutan marah. Nah itu akhirnya kan terjadi perang. Nah tapi kalau beda kalau kita itu merasa ya sudahlah, kan semua kita itu tidak selamanya di zona nyaman gitu. Jadi kadang itu juga kita ada di zona yang memang kita harus berani keluar dari zona nyaman. Bagaimana ya kita kalau memang kita merasa diri kita nanti kurang nyaman ya kita harus survive. Bagaimana caranya ya mengolah emosi itu, manajemen emosi itu kalau bahasanya itu ESQ ya, emosional ya, emosional social quotient gitu. Mantap. Itu harus pinter-pinter itu. Dan itu dapatnya dari mana ya? Didapatnya dari kita harus juga kadang kita juga ikut, kalau sebagai orang tua ikut parenting, kalau sebagai guru ya upskilling gitu ya. Terus ada pembinaan karakter kan untuk Bapak Ibu guru itu juga ada, nggak hanya siswa saja yang pembinaan karakter ya gitu. Jadi Bapak Ibu guru juga ada itu ya. Terus kemudian juga kayak gitu kajian-kajian, kalau seperti Ibu ikut pengajian gitu ya. Itulah salah satu dari cara kita menghadapi lingkungan yang tidak harmonis gitu ya. Jadi mengolah emosi kita. Yang bahasa kerennya itu ESQ itu. SQ. Nah, bukan QQ loh ya. Oke Bu. Ya. Bu Utami sendiri pernah mengalami stres nggak Bu dengan pekerjaan yang diberikan? Ya jelas pernah ya, gitu. Itu pernah jelas karena semua pekerjaan itu nggak ada yang membuat kita itu nyaman. Namanya aja pekerjaan. Iya. Jelas itu membebani kita ya. Tapi kalau kita melakukannya itu dengan seneng ya, terutama seneng dulu kita. Orang itu kadang lupa kalau tidak mencintai pekerjaannya. Kalau kita sudah mencintai pekerjaannya, saya yakin pekerjaan sesusah apapun bisa diselesaikan. Jadi ya pernah mengalami stres sampai wah ini gimana, pernah ibu itu masuk pakai apa ya, menyelesaikan administrasi dana bos itu wah betapa susahnya. Oh ini harus aplikasinya harus seperti ini, harus ganti, harus update gitu ya. Tapi kalau kita senang dengan pekerjaan kita, oh diberi kemudahan. Bikin santai aja gitu ya memang kita kadang itu orang tuh ngelamar pekerjaan tapi ketika diberi pekerjaan nggak, malah merasa gersulo gitu ya. Mengeluh ya. Lupa dia harus mencintai pekerjaannya, karena kalau mencintai pekerjaan itu nomor satu kalau kita sebagai seorang pekerja loh ya. Kecuali kalau kita jadi owner beda lagi begitu. Karena kalau misal merasa stres gitu dengan pekerjaan pasti kan moodnya jadi jelek gitu ya Bu. Betul. Nah bagaimana cara Ibu Tami mengatasi agar hubungan tetap terjalin baik dengan rekan kerjanya? Yang pertama, Ibu
itu selalu, kenapa Ibu selalu olahraga? Karena olahraga itu menghasilkan hormon endorfin. Hormon endorfin itu bikin kita bahagia. Gitu. Itu yang pertama. Makanya Bu selalu olahraga itu nomor satu. Yang kedua, ketika Ibu mengajar di depan kelas, itu suatu kebahagiaan tersendiri buat Ibu. Saya juga bahagia, Bu. Apa iya sih? Gitu. Ya, jadi seneng kalau apalagi bisa cerita ke kamu, ke teman-temanmu gitu ya di depan kelas gitu ya. Masa-masa sulitnya Ibu tapi bisa seperti ini, itu seneng banget. Karena Ibu waktu itu Ibu dari SMA 1 itu Ibu paling miskin, tapi ternyata saya lihat teman-teman Ibu, oh orang kaya tuh harus seperti ini sih ya. Ternyata seperti itu. Nah, tapi terus kita menghadapi kamu, oh aku harus seperti ini, aku harus seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian itu kita banyak bersyukur gitu ya. Kita harus bersyukur. Kalau kerja itu kan harus ikhlas ya. Yang namanya kerja itu kalau menurut Ibu itu yang namanya ikhlas itu kan kalau kita sedekah. Iya. Nah, kalau kerja itu kan bukan sedekah. Tapi kalau kita merasa mencintai pekerjaan kita, seneng, bahagia dan saya yakin teman model apapun kita menghadapinya akan merasakan santai gitu. Ya, betul sekali. Oke, Bu. Ini pertanyaan terakhir ya, Bu. Ya. Sekarang kan memakainya kurikulum merdeka ya, Bu. Otomatis kerjaan yang diberikan itu tugas-tugas yang diberikan kebanyakan adalah tugas kelompok. Nah, karena di dalam kelompok ini ada satu anggota yang dia tuh egois, Bu. Dia maunya mengerjakan tugasnya sendiri. Temannya tidak diberikan tugas yang lain. Nah, tanggapan Ibu terkait hal tersebut gimana, Bu? Ya, yang pertama dilakukan oleh kelompok tersebut, yang pertama itu harus mungkin kalau memang sama wali kelas bisa untuk berkeluh kesah, jadi harus ada penengahnya gitu. Intinya gitu, dia harus ada penengahnya yang seperti apa, yang kalian percaya bisa memberikan nasihat sama temanmu seperti teman yang seperti itu tadi gitu. Misalnya nih sama wali kelasmu, kalau misalnya kamu dengan wali kelasmu klik gitu ya gitu, karena kan kita itu kan nggak semua orang bisa memberikan nasihat gitu ya, yang jangan sampai nanti melukai temanmu itu yang pertama. Atau yang kedua, kamu bisa matur sama guru BK. Guru BK kamu bisa, karena guru BK kan beliau kan sudah sering ya pembinaan karakter yang mau anak kalau seperti ini kita harus seperti ini gitu. Tapi kalau kita dengan teman sebaya, saya yakin temanmu mesti agak marah gitu ya. Aku dengar gitu. Nah, makanya ambil penengah yang lebih tua dari kamu, ya misalnya wali kelas, guru BK, atau guru yang mungkin kamu dekat, yang misalnya di proyek itu kamu percayakan. Misalnya kalau misalnya kayak seperti proyekmu ini kan berkaitan sama Bapak Ibu guru yang bahasa Inggris, matematika, kejuruan, pilih beliau bertiga ini. Pak, Bu, ini loh ada teman saya yang seperti ini, tapi harus face to face dengan Bapak Ibu gurunya, jangan lewat WA. Nanti bacanya beda lagi ya. Karena kan persepsi WA dengan face to face itu kan berbeda. Ya, benar. Teman-teman, ternyata waktu berbincang-bincang kita dengan narasumber telah selesai. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Utami karena sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kami. Semoga Bu Utami selalu diberi kesehatan, kelancaran rezekinya, dan semoga selalu dikelilingi orang-orang yang baik ya, Bu. Amin. Oke, teman-teman, semoga podcast tadi memberikan manfaat bagi kita semua. Dan untuk teman-teman yang bekerja di sana, semoga lingkungannya selalu harmonis dan positif. Saya Fajar Aini Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa guru spesial kita? Kurang guys, salah ngomong. Alhamdulillah, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu pada teman-teman kita. Beliau adalah guru SMK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dicokoti nyamuk.